Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang masih kami rasakan, tenaga baru dan kesehatan. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 3 sampai 4. Demikian bunyinya. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, orang tua biasanya suka sekali bercerita kepada anak-anaknya tentang sejarah perjalanan kehidupan mereka dulunya. Apakah soal tumbuh kembang mereka, masa kecil mereka, atau masa sekolah mereka, dan lain sebagainya. Apakah hal itu mereka alami dalam suka maupun duka? Tak jarang ada begitu banyak nasihat yang tersirat di dalamnya, menjadi pelajaran yang berharga, sehingga anak-anak mereka yang mendengarnya makin bijaksana di dalam kehidupan ini dan makin menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jemaat yang saya kasihi, jas merah adalah semboyan terkenal yang diucapkan Bapak Soekarno di dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1966. Jas merah artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pemazmur juga mengajak umat Tuhan untuk tidak melupakan sejarah perjalanan kehidupan orang Israel, di mana dengan mengingat sejarah perjalanan kehidupan orang Israel, di situ mereka tidak akan pernah melupakan Tuhan dan kebaikannya. Sehingga mereka mengingat segala karya Tuhan di dalam sejarah perjalanan bangsa itu. Ada banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Sekalipun demikian, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan juga menyelamatkan mereka dengan banyak memberikan karya-karya yang ajaib, agar mereka percaya kepada Tuhan. Dan semuanya ini menjadi pelajaran agar di generasi selanjutnya semakin setia dan semakin taat kepada Tuhan, sehingga tidak merasakan murka Tuhan lagi. Semua peristiwa dalam sejarah perjalanan bangsa Israel yang di dalamnya begitu banyak karya, perbuatan, dan tuntunan Tuhan yang mereka dengar dari nenek moyang mereka harus terus diceritakan ke setiap generasi. Suatu perbuatan Tuhan yang ajaib, kebaikannya, tuntunannya yang diceritakan dapat mengilhami pendengar untuk makin merubah cara hidup mereka menjadi lebih baik dan semakin memuji Tuhan dan menyembah Tuhan Allah yang benar. Kita pun yang sudah mendengar firman Tuhan, percaya akan keselamatan yang diberikan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, pasti merasakan pertolongan, kasih, kebaikan, dan tuntunan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Hendaknya kita juga
Jangan pernah melupakannya dan harus bertanggung jawab untuk menceritakan firman Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah kita rasakan nyata di dalam kehidupan kita kepada orang lain, terutama kepada generasi muda. Sehingga mereka juga mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jemaat yang saya kasihi, mari kita terus memperkenalkan Tuhan, menyampaikan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami, dan keselamatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam Yesus Kristus bagi kita orang-orang percaya. Terus kita sampaikan kepada orang lain, sehingga mereka juga terinspirasi dan benar-benar mau percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan lewat cerita dan kebaikan yang kita sampaikan, kita taburkan bagi mereka dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan bagi kami hingga pagi ini. Firman-Mu yang sudah kami dengar mengingatkan kami begitu banyak kebaikan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan keselamatan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga keselamatan itu boleh menjadi milik kami. Kami layak di kerajaan Tuhan. Biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk menyampaikan berita keselamatan itu, berita kebaikan dan tuntunan Tuhan kepada setiap orang, terutama kepada generasi muda, sehingga setiap generasi boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik dan mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang benar, yang layak mereka sembah, yang layak mereka percaya, teladan dalam kehidupannya. Berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitasnya. Apapun pekerjaan yang Kau berkati, tambahkan rezeki dan sukacita dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Apapun yang menjadi kerinduan setiap jemaat, biarlah Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami akan kesalahan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Jemaat yang saya kasihi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.